Tes, Enggak, tes. enggak usah gitu, enggak Oke, apa-apa. tes, tes. Aman? Oke. Oke. Eh, oke, sorry. Sebelumnya perkenalkan diri dulu dan maksud Oke, saya Adi Esnawan dari Redis Weekend Indonesia. oke. Mas Adi ya dipanggilnya ya. Ya, Mas Adi nggak apa-apa, jawabnya boleh bilang ke saya aja. oke. Mas Adi kalau boleh tahu dan boleh cerita nih, sejak kapan suka nonton MotoGP dan kenapa suka nonton MotoGP? Oh, udah dari tahun kapan ya? Pas masih zamannya Valentino Rossi sih sebetulnya. Itu the best banget sih Valentino Rossi kalau perihal di MotoGP emang debutnya paling banget ditunggu-tunggu ya. Apalagi di setiap minggunya yang ada aja lah. Pokoknya dari Valentino Rossi untuk mencoba untuk ajang debutnya. Berarti kalau gitu suka Valentino Rossi dulu baru suka GP atau Betul, dari Valentino Rossi dulu. Kayak gitu. oke, ini kita ngomongin ke sekarang ya, Iya, ke MotoGP zaman sekarang. oke. MotoGP, tahu nggak kalau MotoGP sekarang itu musim 2025 nanti ada 5 juara dunia yang akan Oke. main, yang akan balapan bareng. Ini belum tahu sih kalau Oh, ini. belum tahu. Oke. Ada 5 juara dunia dan ini untuk pertama kalinya sepanjang Mm-mm. sejarah. Jadi 5 juara dunia kebetulan dalam satu musim yang sama. Mulai dari yang terakhir Oke, Jorge Martin, oke, terus sebelumnya Francisco Bagnaia, oke, sebelumnya lagi Fabio Quartararo, oke. sebelumnya lagi Joan Mir dan yang satunya lagi Marc Marquez yang udah punya beberapa juara Betul. dunia. Kira-kira dengan banyaknya juara dunia, orang-orang yang udah pernah jadi juara kumpul di dalam satu seri musim yang sama, bakalan seperti apa musim MotoGP 2025? Apakah ada sesuatu atau wah kayak tahun lalu aja nih, Ducati Ducati aja yang kenceng-kenceng? Wah, ini udah pasti berbeda banget sih. Pasti ngerasa ini ajang bergengsi banget gitu karena semua juara umum ini dikumpulin semua. Jadi ajang gengsi atau saling menyalip di tikungan atau saling ngebut di lurusan itu pasti terjadi sih. Pasti seru banget. Oke, jadi bukan nggak cuma didominasi sama Ducati ya. Iya, betul lah. Enggak lah, ada Honda segala macam. Kalau boleh tahu suka siapa di MotoGP sekarang? Sekarang ini, kalau sekarang ini lebih ke Marquez sih Oke, kayak gitu. oke Marquez. Nah, cocok nih. Marquez ini sekarang musim 2025 ini dia pindah ke motor, pindah ke tim Ducati pabrikan yang warna merah. Tahun Ya, lalu dia pakai motor Gresini, ya. itu udah kenceng, dia bisa peringkat 3 dunia urutan 3. Sekarang motornya lebih baru lagi tahun ini. Kira-kira kayak gimana peluangnya? Apakah ya akan sama-sama aja karena motornya motor baru, atau justru dia jadi salah satu title contender, maksudnya calon peraih gelar juara Marquez ini? Harusnya Marquez ini jadi salah satu calon juara sih karena kan dari spek motornya aja berbeda-beda kan. Seharusnya ini lebih power up aja Marquez. Oke. Peluangnya untuk dia kan satu tim sama Peko di Ducati. Kira-kira kalau Marquez versus Peko kira-kira gimana? Marquez. Kalau bisa ngomong langsung sama Marc Marquez, Wih. kira-kira apa yang mau disampaikan sebagai bentuk dukungan atau apapun? Kira-kira apa? Untuk Marquez gas terus, salib di tikungan, jangan nengok ke belakang. Tahun ini tuh balapan MotoGP ada 22 seri. Ini terbanyak di antara yang pernah ada. Jadi satu musim ada 22 sirkuit balapan. Dan satu sirkuit dua kali balapan. Sprint race hari Sabtu dan Ya. main race-nya hari Minggu. Jadi total mereka balapan 44 kali dalam satu tahun. Di 18 negara pindah-pindahnya. Menurut Mas Adi kira-kira bakalan seperti apa nih pembalap? Capek atau mungkin ya normal-normal aja, itu udah bagian dari kerjaan mereka? Harusnya sih normal ya, karena ini kan sebagai hal yang biasa untuk pembalap ya. Malah harusnya lebih memotivasi apa lebih greget lah, lebih semangat. Ya, Semakin banyak sirkuit semakin semangat. harusnya itu pasti. Oke. Eh, kita tahu MotoGP itu mungkin dibilangnya segmented atau MotoGP banyak disukai sama cowok-cowok. Tapi belakangan ini juga meskipun jumlahnya kecil ada penggemar MotoGP cewek. Kira-kira menurut Mas Adi kenapa cewek mulai suka MotoGP, atau cewek apa alasan cewek suka MotoGP, dan siapa pembalap yang disukain sama cewek-cewek di MotoGP? Kalau perihal itu sih mungkin lebih ke kayak cowok banget sih, karena kan sekarang ini banyak juga cewek-cewek yang terjun ke dunia bikers ya.
Karena menurutku berarti ya dia lebih ke lihat ke gentleman-nya cowok kayak gitu. Kalau pembalap yang kira-kira disukain cewek kira-kira siapa? Wah, siapa ya, banyak sih. Cuma mungkin masih idola ya Marquez. Oke. Ya. Kalau tadi Mas Adi bilang kan suka Marquez. Hmm. Kalau ada kesempatan untuk ketemu Marquez, eh, effort terbesar apa yang Mas Adi mau lakuin untuk bisa ketemu sama pembalap idola? Bela-belain mau ngapain gitu? Gimana ya? Kalau memang Marquez di Mandalika, saya akan berangkat ke Mandalika. Oh gitu. Oh, iyalah, jelas. Nah, ini menarik nih karena ngomongin soal Mandalika. Hmm. Eh, Sebelumnya udah pernah datang ke Mandalika? Belum, hanya ngeliat aja. Oke. Iya. Oh, jadi datang ke sana tapi belum pas lagi MotoGP. Enggak, maksudnya hanya ngeliat di sosial media aja. Oh, oke. Nah, Mandalika ini kebetulan udah 3 kali ya di Hmm. Indonesia gelar MotoGP 2022, 2023 dan 2024. Tapi secara umum jumlah penontonnya itu nggak meningkat secara signifikan. 102 baru 120 tahun terakhir. Menurut Mas Adi kira-kira apa yang perlu dilakukan sama pemerintah supaya sirkuit Mandalika itu rame, orang Indonesia tuh banyak yang nonton? Kira-kira apa? Oke. Kalau menurutku sih lebih ke kayak publikasinya aja sih. Terus habis itu lebih kayak dibuat apa ya namanya ya, pariwisatanya. Karena beberapa temanku juga beberapa kali masuk Mandalika dengan menggunakan motor pribadi, tapi menurutku itu lebih baik sih. Jadi mengenalkan sirkuit Mandalika ke masyarakat umum kayak gitu. Terus kalau mamanya soal tiket, harga tiket nontonnya, segala macam itu kira-kira udah harganya segitu udah oke atau mungkin perlu lebih murah lagi biar orang datang atau mungkin juga harga tiket pesawat atau itu udah sesuai tuh gimana? Kalau menurut saya untuk tiket Mandalikanya itu sudah normal, lebih ke tiket transportasinya aja sih, kayak gitu. Tiket transportasi berarti tiket pesawat. Iya, tiket pesawat atau Berapa sih segala yang macam. kira-kira masih oke untuk ukuran orang oke deh? Saya mau pergi ke Mandalika asal tiketnya masih segini gitu kira-kira berapa? Oke, berapa ya kira-kira ya? Kalau untuk setauku ya mungkin budget-budget PP 2 juta cukup, 2,5 juta cukup kayak gitu. Kalau mamanya kalau 2 juta, kalau masih 2 juta aja masih oke. Masih cukup. Iya, itu oke sih. Oke, itu soal Mandalika. Nah, eh, ini ada hal yang menarik soal MotoGP tahun 2025 ini. Untuk pertama kalinya akan dikelola sama pengelola baru. Biasanya sama Dorna aja, sekarang Dorna dimiliki sama Liberty Media. Liberty Media itu pemiliknya Formula One. Nah, menurut Mas Adi, apa yang harus dilakukan oleh Liberty Media biar MotoGP itu ramai, biar MotoGP itu disukai sama orang lain? Oh. Menurutku lebih ke kayak apa ya? Dia tuh merangkul untuk ke masyarakat umum, jadinya maksudku lebih banyak dibuat kayak event-event segala macam, atau misalkan kita yang di Indonesia nih dibuat event-event nobar biar apa? Maksudnya biar membantu supaya kita bisa tahu nih tentang perkembangan motor GP kayak gitu. Jadi nggak di TV doang, kita bisa nobar, malah ada komunitas nobarnya motor GP. Jadi semua kita bisa update beritanya di nobar itu. Oke, Gitu. jadi perlu lebih banyak kegiatan Ya, yang eh, mengajak masyarakat betul. untuk nonton bareng ya. Iya, betul. Eh, Tahun ini ada 22 sirkuit seperti yang saya bilang tadi. Selain di Mandalika, kalau umpamanya dapat golden ticket untuk nonton MotoGP dimanapun, terserah boleh di tempat manapun. Kira-kira sirkuit mana yang pengen didatengin? Sepang, Kenapa sih Pak? karena menurutku deket aja sih. Habis itu kayaknya menarik juga Apa di yang Sepang. apa yang Dari lintasannya ya. oh, Mm-mm. Kayak gitu. jadi nggak jauh-jauh ya dari Nggak jauh-jauh, oh. masih aman. Ini karena kebetulan suka naik motor ya, Ya. ada fakta menarik juga. 2 tahun terakhir kecepatan MotoGP itu maksimalnya bisa sampai 366,1. Itu kecepatan maksimal top speed. Kalau Mas Adi sendiri pernah nggak naik kendaraan darat yang kecepatannya di atas 300 atau 350 km? Belum. Naik
Nekus udah pernah belum? Nekus belum. Oke. Kalau mamanya dapat kesempatan dibonceng pembalap MotoGP naik motor Mm. sampai 300, di atas 300 berani nggak kira-kira? Berani cuma kayaknya istighfar deh. Biasanya orang yang dibonceng itu lebih takut daripada yang bawaan. Oh, Ya. jadi berani tapi masih Iya, pasti detak jantungnya pasti cepet sih kayak oke. gitu. Di Indonesia memang belum ada, Mm. tapi di luar negeri itu udah ada untuk beberapa sirkuit challenge, bukan challenge ya, kesempatan penonton beruntung dibonceng. Oh, oke Jadi oke. berani sebenarnya, Berani kalau itu. tapi masih tetap Iya, deg-degan pasti. sip kalau gitu. Oke, thank you. Siap. Sudah makasih, cukup Mas. Mas Adi. Oke, Thank you terima ya. kasih. Thank you.